Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin qawlan wa fi'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi ta'ala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. الحديث صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan abaikan qalbu kita untuk senantiasa tersambung berzikir kepada Allah, yang akan memediasi qalbu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena syukur adalah bagian dari af'alul qulub yang tentunya wajib bagi kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa menerima anugerah curahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmatul ijad ataupun nikmatul imdad. Keseluruhan nikmat yang Allah berikan wajib kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka modal utamanya adalah kondisi qalbu kita yang senantiasa terjaga, yang selalu merasakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Hingga sekecil apapun pertolongan dan nikmat dari Allah, begitu besar dirasakan oleh hamba-hamba yang pandai bersyukur. Terutama nikmat bimbingan agama Allah yang dulu dibawakan, diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, dan nabi mewariskan risalah yang mulia itu kepada pilihan-pilihan Allah yang nabi sebut dengan al-ulama'u warathatul anbiya, yakni para ulama pewaris nabi. Salawat iring salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sebagai sosok figur uswatun hasanah, sebagai pembawa risalah al-Islamiyah. Tak lupa kepada ahli keluarga, para sahabat dan para pewarisnya, para khalifah-khalifahnya yang senantiasa Allah hadirkan setiap zaman untuk membimbing umat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sekalian para pengikutnya. Berharap yang kuat kepada Allah semoga dimampukan untuk amal agama yang sempurna dan menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 14 abad lebih kita ditinggalkan oleh kekasih Allah yang layak mendapatkan predikat Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yakni baginda Rasulullah SAW, insan termulia. Akan tetapi atas kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang mulia yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW diterima di hadapan kita sekalian. Hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala
Melalui izin Allah, baginda Rasulullah SAW diizinkan untuk mewariskan risalah tersebut kepada manusia-manusia pilihan, insan-insan pilihan yang dihadirkan setiap zaman, yakni para ulama. Ulama yang tersebar di seluruh dunia. Sebagai manusia yang awam, begitu sulit kita menentukan mana ulama yang notabene pewaris Nabi SAW, yang betul-betul meneruskan risalah baginda Rasulullah SAW dan pengajarannya betul-betul atas bimbingan Rasulullah Muhammad SAW, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kelemahan kita untuk menilai keilmuannya, apalagi sampai mendalami isi qalbu ulama, begitu lemah kita. Ada satu identitas yang sungguh kita mudah membaca, karakteristik dari zahiriyahnya. Ulama pewaris Nabi punya identitas satu saja, selain dari mungkin ratusan tanda yang tidak bisa kita mengobservasi sebagai manusia yang lemah. Jika kita tahu dan menyadari sekaligus mengimani bahwa Nabi SAW bersabda, beliau tidak mewariskan dinar dan dirham kepada keluarga-keluarganya, karena beliau Nabi tawafa meninggalkan keluarga, istri dan anak. Tapi beliau tidak mewariskan harta kepada anak keturunan sekaligus istri-istrinya. Harta yang beliau tinggalkan mutlak milik agama, diwakafkan secara totalitas, secara hukum agama. Berarti itulah tanda yang bisa kita baca. Di samping keilmuan dan bimbingan, ulama akhirat, ulama pewaris Nabi adalah bukan sebatas ilmuwan agama. Beliau berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah, sekaligus beliau berjuang menegakkan agama dengan harta dan usahanya. Tapi usaha yang dikelolanya, perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh seorang ulama, keuntungannya tidak menjadi milik pribadi dan keluarga, semuanya diwakafkan atas nama agama. Apakah itu ada? Ada di dunia ini. Dan itulah salah satu tanda ulama pewaris Nabi yang bisa kita baca sebagai manusia yang lemah dalam keilmuan. Hal yang lain secara ketugasan, ketika kita ingin mendalami tanda ulama pewaris Nabi, tentu memiliki tugas sebagaimana sosok yang mewariskannya. Yang mewariskannya adalah baginda Rasulullah SAW. Beliau Nabi tidak kurang 3 tugas besar yang diemban beliau SAW. Tercatat di dalam surah Al-Jum'at ayat 2. Alasan Allah mengutus baginda Rasulullah SAW sebagai tugas besar beliau dalam eksistensi membimbing umat. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang ummi, yang sepi dari pendidikan formal tulis dan baca, orang-orang Arab Quraisy, mengutus seorang rasul, seorang utusan yang Allah hadirkan bagian dari keluarga mereka, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eksistensinya, tugasnya adalah pertama, yatslu alaihim ayati. Tugas Nabi sebagai rasul, sebagai utusan Allah, membacakan, mempresentasikan, menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat yang bersifat Qur'aniyah, yang jelas catatannya dalam Al-Qur'anul Karim yang diwahyukan kepada beliau sebagai utusan Allah, maupun ayat-ayat yang bersifat kauniyah yang terhampar di alam semesta, bahkan diri kita. Tugas Nabi yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim. Tugas Nabi yang kedua adalah yang tidak kalah penting, membimbing umat untuk senantiasa membersihkan dirinya. Bukan langsung Nabi yang membersihkan, tapi Nabi sebagai wasilah dan pembimbing agar bagaimana umat dibersihkan. Yang pertama, dari karat-karat dosa masa lalu,
Seperti para sahabat punya masa lalu yang kelam. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu dalam sejarah bagaimana kehidupan beliau sebelum beriman bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Termasuk sahabat-sahabat yang lain. Semuanya tidak ada yang sepi dari yang namanya kotoran-kotoran dosa. Dan itu harus dibersihkan. Sekaligus kotoran-kotoran kalbu yang bersumber dari penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit kalbu yang diwariskan oleh iblis laknatullahi alaih. Ada hasad, iri dengki, ada dendam. Sesama manusia susah memaafkan. Dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah tidak berharap kepada Allah, tapi berharap kepada makhluk. Riya namanya. Setelah ibadah ada ta'ajubun nafsi, bangga diri, merasa benar, merasa paling hebat, ujub namanya, sampai puncaknya sombong. Itu adalah penyakit-penyakit batin yang harus dibersihkan di setiap kalbu manusia. Maka tugas Nabi wa yuzakihim, membersihkan umat, membimbing agar bagaimana kalbu umat bersih dan layak mendapatkan curahan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, cahaya iman, cahaya ilmu, petunjuk yang mengarahkan kalbunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tugas Nabi yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan keilmuan Al-Qur'an dan hikmah. Dan ini harus ditangkap dengan kalbu yang bersih. Ketika tidak ada pengajaran dan pembelajaran serta bimbingan yang kedua, dibersihkan kalbu, maka kalbu itu tidak layak mendapatkan cahaya ilmu, cahaya iman. Yang ada pengetahuan agama bersekitar di sebatas otak dan kepala saja. Naudzubillahi min dzalik. Maka inilah tugas ulama pewaris Nabi. Sebagaimana sosok yang mewariskannya, setiap zaman dihadirkan al-ulama warasatul anbiya yang eksistensinya mempresentasikan, menyadarkan umat akan kebesaran Allah dengan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran-kebesaran Allah yang terhampar maupun yang tercatat dalam Al-Quran Karim, sekaligus membimbing umat agar bagaimana kalbunya senantiasa dibersihkan oleh Allah, karena kalbu inilah yang akan dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena kita semua akan mengalami satu hari di mana hari itu tidak ada lagi manfaat yang namanya harta benda. Anak laki-laki yang dibanggakan dengan segala gelar dan kekayaannya, di hari itu yang manfaat untuk setiap kita adalah atallaha biqalbin salim, pulang menuju kepada Allah membawa kalbu yang selamat, selamat dari kotoran-kotoran dosa, sekaligus selamat dari penyakit-penyakit batin. Harus ada ulama yang membimbing umat sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita adalah semoga dimampukan dan dipertemukan, karena kehidupan ini hanya sekali. Kesempatan hidup hanya sekali yang menentukan bagaimana akhir hayat kita. Terus kita transit di barzah sampai ba'as, sampai dikumpulkan kita di padang mahsyar. Tentukan hari ini, tentukan dalam kehidupan dunia ini. Ketika sahabat sukses dibimbing Nabi, maka kita harus sukses di dunia ini, dimampuhkan akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah atas bimbingan ulama pewaris Nabi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin.
Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu an jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.